Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anisha, Mary Januamita, dan saya sendiri Soifah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep pendekatan sistem dalam perencanaan pembelajaran. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Anisha. Kepada Anisha dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Terima kasih untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun materi pertama yaitu pengertian sistem. Kata sistem dapat dimaknai sebagai metode, rencana, aturan, keteraturan, kebiasaan, susunan rencana, jalan, kebijakan, kecerdasan, susunan aturan, dan rencana. Dalam cakupan pengertian sistem terdapat berbagai komponen, yang kedua berbagai kegiatan, ketiga kepaduan antar komponen, keempat keluasan sistem dan gerak dinamis, dan yang terakhir adalah adanya saling hubungan yang ketergantungan antar komponen. Kemudian sistem menurut bahasa Yunani yaitu sistema, yang artinya himpunan, bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur akan mencapai tujuan bersama. Dan menurut pengertian sistem menurut para ahli, menurut John MC Manama, menurutnya sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan, yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Banyak lagi menurut L. James Harvey dan menurut Harjanto, menurut Lembaga Administrasi Negara, dan menurut Tatang Amarin. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Anisha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Mary Januamita. Kepada Mary dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai ciri-ciri konsep sistem. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, suatu sistem memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, mencapai tujuan sebuah sistem memiliki fungsi-fungsi tertentu. Dan yang ketiga, menggerakkan fungsi suatu sistem harus ditunjang oleh berbagai komponen. Selanjutnya mengenai pengertian pendekatan sistem. Adapun pengertiannya yaitu suatu cara atau teknik yang disusun dengan sedemikian yang dapat memperhatikan komponen-komponen yang mencakup dalamnya seperti metode, teknik, strategi, pendekatan, modal pembelajaran, dan sumber belajar yang memiliki pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya mengenai pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu yang pertama mengidentifikasi, yang kedua mengembangkan, yang ketiga mengevaluasi, dan yang keempat merevisi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Mary Januamita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Manfaat penerapan sistem dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kegiatan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, menghasilkan rumusan rencana pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga, dapat menyusun sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah standar pendidikan atau standar proses. Kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Selanjutnya adalah komponen dalam standar proses pendidikan.
terdiri dari dua komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan proses pembelajaran. Baiklah, sekian materi dari kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kesimpulannya adalah, pengertian pendekatan sistem perlu diklarifikasi agar konsisten dalam penggunaan atau aplikasinya, seperti yang dikemukakan oleh Winardi. Kita perlu mengerti dan memupuk kemampuan untuk bekerja dengan sistem-sistem dengan cara yang intelijen, yaitu dengan menggunakan pendekatan sistem untuk menemukan sifat-sifat yang penting dari sistem yang bersangkutan, yaitu kemudian memberikan keterangan-keterangan kepada kita mengenai perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem tersebut. Standar proses adalah kriteria minimal mengenai proses pembelajaran untuk mencapai standar kelulusan yang disesuaikan dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar proses mencakup 3 kegiatan, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.